Pemirsa, pengubahan frasa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentu mempengaruhi makna. Lalu apakah hukuman berupa teguran tertulis cukup diberikan sebagai sanksi? Kita akan bahas bersama dengan pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat siang Mas Ferry. Siang Mbak Eva. Iya, Mas Ferry, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah melanggar prinsip integritas. Namun sanksinya hanya teguran tertulis. Apakah cukup sanksi ini, Mas Ferry? Ya, tentu ada beberapa kejanggalan ya dengan sanksi ini, terutama kalau dilihat apa yang sudah coba dibuktikan dalam proses MK-MK. Dalam proses MK-MK itu dinyatakan bahwa hakim yang dianggap melakukan perubahan mengakui dan proses perubahan juga sangat menarik. Tapi janggalnya memang fokus dari MK-MK seperti sengaja memasukkan ruang-ruang yang meringankan ya. Misalnya ada bahasa bahwa ini lazim dilakukan perubahan terhadap putusan jika diketahui oleh seluruh hakim. Padahal kalimat yang tepat menurut saya ini tidak lazim apa yang dilakukan karena tidak diketahui oleh seluruh hakim. Kenapa bahasanya digunakan lazim kalau diketahui oleh seluruh hakim? Padahal perbuatannya tidak diketahui oleh seluruh hakim. Jadi kurang lebih tidak lazim sebenarnya. Nah, kalau tidak lazim, tentu perbuatan pengubahan itu harus diberikan pembuktian bahwa melanggar kode etik yang mana. Dan begitu dinyatakan di dalam MK-MK bahwa ada prinsip integritas yang dilanggar oleh hakim konstitusi yang diduga melakukan perubahan, mestinya MK-MK juga melihat undang-undang Mahkamah Konstitusi. Ada 3 undang-undang ya, di pasal 15 Undang-Undang 24 2003, Junto 8 2011, dan Junto 7 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bahwa syarat menjadi hakim MK harus memiliki integritas. Nah, dengan dinyatakan bahwa seorang hakim tidak lagi memiliki integritas dalam kasus ini, mestinya ada sanksi berat yang diterima oleh hakim tersebut. Tapi anehnya sekali lagi tidak tidak fokus kepada apa yang telah ditentukan undang-undang dan kode etik hakim. Mas Tapi Ferry, memang sedari awal saya meyakini memang sanksinya akan ringan. sanksi berat apa yang tepat dan bisa memenuhi harapan publik? Ya, kalau kemudian hakim dengan sesuka hatinya dapat mengubah putusan dan itu berdampak luar biasa, ya memang hakim harus diberhentikan karena kan integritas yang bermasalah. Integritas itu adalah syarat utama dari menjadi hakim konstitusi. Jadi menurut saya sanksinya harus diberhentikan. Tapi MK-MK menyatakan tidak menemukan adanya motif terkait dengan pencoretan frasa putusan itu. Dan ini menjadi alasan yang meringankan. Tanggapan Anda, Mas Ferry? Menurut saya motif itu di ruang pidana lah ya, kenapa dia melakukan perubahan. Karena MK-MK juga tidak benar melihat sudut pelanggaran. Misalnya lebih fokus kepada bahwa perubahan terjadi di jam 15.24. Yang kurang lebih 30-an menit menjelang pembacaan putusan. Dianggap 30 menit itu cukup lama begitu ya untuk kemudian hakim-hakim lain bisa mengetahui dan memutuskan. Padahal 30 menit itu kan pendek sekali menjelang pembacaan putusan. Kedua, MK-MK lupa setelah terjadi perubahan itu, hasil perubahan tetap ditayangkan di website MK, baik berupa perubahan di putusan maupun perubahan di risalah. Artinya hasil perubahan itu diabaikan oleh hakim untuk disampaikan kepada para hakim yang lainnya, sehingga berhari-hari baru ketahuan di kemudian hari. Bagi saya ini ada kesengajaan ya, yang motifnya berkaitan dengan jabatan dia sendiri. Karena bagaimanapun ini tidak bisa dipisahkan dari pemberhentian Hakim Aswanto. Dengan diubahnya, maka dia sedang berupaya melindungi dirinya sendiri agar tidak mengalami apa yang dialami oleh Hakim Aswanto. Seterang itu Baik. motifnya sebenarnya. Ya, Iya, Mas Ferry, Anda sampaikan tadi juga dan MK-MK juga menyebut bahwa praktik pencoretan atau pengubahan putusan menjadi praktik lazim di MK.
Apa dampaknya kalau ini disebut sebuah kelaziman, Mas Ferry? Ya, memang praktik apa ya istilahnya clerical error ya, salah atau typo itu lazim di MK. Dari dulu juga ada perubahan. Tetapi ada berbagai mekanisme di MK, kelaziman itu diperbolehkan. Satu, diketahui oleh seluruh hakim. Kedua, apa yang dibacakan itu menjadi standar untuk mengubah dokumen. Jadi di dalam sidang MK itu ada 3 layar besar ya. Begitu hakim membacakan A yang semestinya tertulis X, maka yang X itu harus diganti A. Jadi yang dibacakan itulah dokumen yang harus diberlakukan sebagai bukti otentik putusan. Tetapi sekali Baik. lagi ini kan janggal ya, sudah Mhm. dibacakan tetapi sesuai dengan 3 layar itu, namun kemudian yang dicantumkan di dalam website adalah yang diubah di balik layar begitu ya. Jadi ada kesengajaan dan tidak Hmm. mungkin ini boleh dilazimkan ya, karena yang Hmm. dilazimkan itu diketahui bersama oleh hakim. Jadi Baik. putusan itu secara bersama-sama diubah sesuai dengan kehendak para hakim, seluruh hakim. Nah, Mhm. saat ini tidak Baik. terjadi yang begitu ya, hanya 2 Mhm. hakim yang mengetahui perubahan itu dan kemudian dianggap sebagai hal yang lazim. Walaupun ada tagline di belakang yang menarik, jika diketahui oleh seluruh hakim. Jadi Baik. sebenarnya ini kurang lebih maknanya adalah tidak lazim tindakan ini Baik. karena tidak diketahui oleh Mhm. seluruh hakim. Cuman Baik. ya MK sekali lagi coba memberikan sanksi ringan dengan berbagai alasan menurut saya. Baik, terima kasih pakar hukum tata negara Ferry Amsari sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.